Salam, ada sukacita. Kita akan belajar pada firman Tuhan pada pagi ini tentang pemurnian iman. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Pada pagi hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu pemurnian iman. Iman nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengizinkan kita berada dalam pencobaan dan duka cita agar setelah pengujian iman berubah, maka kita akan terbukti bahwa kita memiliki kesungguhan iman kita. Iman yang teruji nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Rasul Petrus juga mengumpamakan pengujian iman itu seperti emas yang diuji kemurniannya dengan api. Emas yang murni harus melalui pengujian yang banyak, dan ini pun menyebabkan emas dapat dimiliki dan diperoleh dengan sangat terbatas serta nilainya jadi tinggi. Iman yang murni harus diuji kemurniannya melalui banyak pencobaan. Mungkin kita banyak mengalami hal-hal, maka iman kita diuji, dan juga kita mengalami banyak duka cita yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita belajar pada firman Tuhan pada pagi hari ini ada 3 hal rohani tentang pemurnian iman. Yang satu yaitu emas harus diuji dalam api dan harus bertahan dalam suhu yang tinggi. Kita lihat orang kerja emas yang agak susah ya untuk mengumpulkan emas, butiran emas itu. Dan mereka setelah dapat emas itu mereka pakai air raksa, kemudian mereka dibakar terus. Emas harus diuji dalam api dan proses yang lama untuk menghilangkan unsur-unsur yang kotor. Itu pembakarannya apinya cukup besar ya. Jadi di tempat terus sampai itu bisa menguning ya. Iman juga perlu diuji ya dengan pencobaan bahkan penderitaan yang lama untuk membuang hal yang kotor dalam kehidupan kerohanian kita. Seperti keinginan daging kita, keangkuhan hidup, keinginan mata, hawa nafsu, dan juga yang ada dalam hati dan pikiran kita. Emas dapat bertahan dalam suhu yang panas yang tinggi. Iman pun harus dapat tetap teguh berdiri dalam suhu yang tinggi, yaitu berbagai penderitaan yang besar sekalipun. Dan kita lihat di pada akhir zaman ini banyak pengujian iman yang harus kita alami sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan sudah mau datang, jadi kita diuji satu persatu mengalami banyak apa yang kita alami, apa yang kita derita selama ini. Mungkin pengujian kalau kita memiliki satu ketetapan iman, berarti kita harus tahan uji ya. Mungkin akan ada cemooh, mungkin banyak hal, orang gak suka sama kita, dan banyak hal yang kita alami. Kita melakukan sesuatu yang baik, tapi banyak orang tidak suka. Kita yakin dan percaya bahwa pengujian itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Pencobaan yang kita alami yang sangat berat membuat kita berduka cita, membuat kita sedih, membuat kita menangis begitu. Tapi maksudnya itu yaitu Tuhan melihat iman kita. Kalau hidup kita serahkan kepada Tuhan. Maka pada saat pemurnian itu seperti emas itu kalau dia ditempa ya. Kalau orang bakar emas itu dari air raksa itu kalau udah kerja itu putih waktu itu, jadi diperas itu air raksanya, kemudian emas itu, yang butiran emas itu baru menyatu. Sesudah itu mereka bawa ke satu tempat, yaitu mereka akan pembakaran, itu suhunya yang tinggi itu di tempat terus, maksudnya dengan api yang panas itu barulah keluarnya emas yang murni, yaitu emas yang kuning seperti itu. Hal itulah yang terjadi kepada kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Memang tidak gampang, tidak mudah kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena ngapa? Kita diuji terus-menerus. Karena ngapa? Karena di surga tidak ada emosi, di surga juga tidak ada amarah, di surga juga semuanya dalam keadaan baik begitu, tidak ada iri hati dan sebagainya. Dan hal-hal yang tidak berkenan itulah Tuhan mau kikis kita supaya kita hidup dalam Tuhan.
Dan kita lihat bahwa emas akan bertahan dalam suhu yang panas yang tinggi. Iman pun harus dapat tetap teguh berdiri dalam suhu yang tinggi, yaitu berbagai penderitaan yang besar sekalipun. Kita buka dalam Daniel pasal 3 ayat 26 sampai 27. Saya minta bergembala bacanya. Kitab Daniel pasal 3 ayat 26 dan 27, demikianlah firman Tuhan. Lalu Nabukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang untuk berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Amin. Silakan. Kita lihat bahwa pengujian iman terhadap Daniel dan teman-temannya. Saat itu Daniel itu di bawah pemerintahan Nebukadnezar itu mereka membuat satu patung emas. Di situ dikatakan bahwa setiap orang kalau bunyi gong, kalau bunyi apapun, maksudnya itu harus menyembah dewa tersebut yang sudah dibuat. Tapi Mesak ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, Daniel dan temannya ini, mereka tidak mau menyembah dewa yang dibuat oleh raja itu. Nah, jadi waktu itu karena kalau saat dengarkan bunyi apa, bunyi gong dan lain sebagainya, ada bunyi segala bunyi-bunyian, maksudnya diperintah supaya orang menyembah dewa yang dibuat itu. Tapi Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dia tidak mau. Katanya sekalipun, dia bilang, maksudnya begini, kami tidak mau menyembah patung itu karena kami menyembah Allahnya Israel gitu. Dan mereka tetap komitmen dengan perkataan mereka saat mereka seperti itu, dan kelihatan bahwa mereka tiga orang itu tidak mau menyembah Baal gitu. Nah, disitulah jadi Nebukadnezar ini dia tuh marah sekali. Jadi dia buat perapian, suruh orang itu masuk dalam perapian itu, satu tempat pembakaran, di satu tempat itu dikatakan bahwa mereka yang bakar itu sampai 7 kali lipat, maksudnya apinya supaya lebih kuat lagi. Dan saat mereka datang masuk ke di situ, maksudnya di situ lihat bahwa ada 4 orang berjalan bersama. Mereka tidak dihanguskan oleh api, tidak ada bau apapun. Dan mereka lihat dilempar di situ, yang lempar saja terbakar mati. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dia bahkan berjalan-jalan di atas api itu. Bahkan ada satu orang itulah malaikat Tuhan menyertai mereka. Karena mereka mempunyai satu iman yang tinggi, maka dikatakan mereka tidak terbakar dan hangus pun. Dan di situ dikatakan bahwa dalam ayat 27 mereka semua pada datang di situ kan. 27 dikatakan para wakil raja, para penguasa, dan para bupati dan para menteri di raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api, bahkan rambut di kepala mereka pun tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Di situ dikatakan bahwa tidak ada satupun yang hangus badan mereka, tidak ada bau apa dan tidak ada bau kebakaran. Luar biasa Allah yang kita sembah, Allah Israel. Dia bisa menyelamatkan ya, sekalipun mereka dalam dapur perapian yang menyala. Disitulah bahwa Daniel membuktikan imannya. Mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau menyembah Baal atau juga dewa-dewa sudah dibuat oleh raja. Kemudian berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah memutuskan malaikatnya, melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya padanya dan melanggar titah raja, dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Situ kan sampai satu terkatakan bahwa terpujilah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan juga memutuskan malaikatnya untuk menyelamatkan Daniel itu dan teman-temannya. Mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh raja. Bagaimanakah dengan kita? Mungkin selama ini kita melihat bahwa Tuhan melihat iman kita, karena dengan iman itulah kita bisa masuk surga. Bukan karena perbuatan baik, tapi dengan iman dan perbuatan kita ya. Dan di sini kita katakan bahwa Tuhan menolong kita sekalipun kita mengalami suatu persoalan seberat apapun. Mungkin saat ini kita dimurnikan oleh Tuhan Yesus melihat
melalui dapur ujian dan pencobaan serta penderitaan tidak seberat seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi percayalah, saat kita menghadapi permurnian iman, Tuhan Yesus akan menyertai kita dan menolong kita supaya kita bisa keluar dan menang melalui semua ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan kita menjadi murni. Yang kedua, emas mempunyai berat yang lebih tinggi dari logam lain. Emas mempunyai berat jenis dan nilai berat jenisnya lebih tinggi daripada berat logam lainnya. Iman juga mempunyai nilai tinggi dari apapun dalam dunia ini, dan dalam kerohanian kita agar iman kita nilai begitu berharga di mata Tuhan. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dan di sini katakan bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila kita mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Maka dalam kehidupan sekarang ini kita harus kuat ya dalam Tuhan. Jadi kita harus kuat berdoa untuk memuji menyembah Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Dan dikatakan bahwa tanpa iman juga tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Kita bersyukur bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib, dan kedatangannya pun tidak lama lagi, dan kita menanti kedatangannya. Kita harus komitmen dalam iman apapun yang terjadi. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita minta pertolongan Roh Kudus senantiasa menolong kita. Dengan iman maka kita bernilai tinggi, begitu berharga di mata Tuhan, dan tanpa iman seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Karena itu marilah kita jangan menjadi orang yang mengundurkan diri dalam Tuhan, atau orang mundur dari Tuhan dalam pelayanan, dalam ibadah kita ke gereja. Kita juga jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan. Kita mau tetap beriman kepada Tuhan Yesus dan setia kepadanya. Yang ketiga, emas sulit sekali bercampur dengan unsur kimia yang lain. Iman yang sudah dimurnikan atau iman yang sudah dewasa tidak mudah dipengaruhi dan bersenyawa dengan berbagai pengaruh kenikmatan dunia dan godaan dunia. Kenikmatan dunia dan godaan dunia. Dalam Matius pasal 26 ayat 33 dan 35, kami minta Bu Gembala membacakannya. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Dan sini dikatakan ujian terhadap iman sangat penting, karena kalau iman kita tidak diuji, maka kita akan terlihat sombong dan angkuh. Petrus dan teman-temannya juga mengatakan, aku tetap setia, tapi saat Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, diadili, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus dan murid-murid yang lainnya. Jadi iman yang sudah dimurnikan atau sudah dewasa untuk tidak mudah untuk diintimidasi, ditekan oleh dunia ini, godaan atau keinginan daging, kuasa jahatnya yang lainnya, maka iman kita tetap murni. Terus murid Tuhan Yesus katakan bahwa maksudnya itu pada saat Tuhan Yesus mengalami persoalan di Taman Getsemani, dia katakan sekalipun ya, tapi dia tidak akan tergoncang imannya. Dan itu kan Tuhan Yesus katakan, Tuhan lebih tahu hati kita dan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Di sini dikatakan bahwa tanpa kita sadari, aku mau percaya kepada Tuhan, aku tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Saat ngomong seperti itu, tahu-tahu di sana itu karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita belas kasihan. Saat di tempat lain, aku ini adalah orang ini katanya, kan luar biasa. Di sini katakan Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita katakan, karena apapun yang kita katakan dan perkataan kita akan dihadapkan, maksudnya harus pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kalau kita katakan iya, kalau tidak dan katakan tidak. Kita belajar pada itu, kadang kita sombong rohani,
maka membuat kita lemah tanpa kita sadari begitu. Dan Tuhan Yesus sedih kalau kita mengatakan seperti itu. Karena mengapa? Kita jangankan saat sekarang, saat zaman Tuhan Yesus yang Petrus yang sering mengikuti Tuhan Yesus saja sampai mengatakan, aku tidak akan tergoncang iman sekalipun aku harus mati. Di situ dan iblis dengarlah apa yang dikatakan. Maka pada saat Tuhan Yesus mengalami waktu dia mau dibunuh, maksudnya ditangkap para serdadu waktu itu, tentara waktu itu yang Romawi. Jadi saat itu Petrus langsung kabur dia. Nah, jadi waktu itu sebelum itu Tuhan Yesus lihat bahwa sebelum itu ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Enggak Tuhan, katanya. Saat itulah Petrus akhirnya dia sadar dan dia bertobat. Tidak seperti Yudas. Petrus itu dia bertobat mungkin karena perkataannya saat itu. Dan dia ingat bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Tanpa kita sadari, maka kita harus belajar pada pemurnian iman ini. Sekalipun banyak cobaan, godaan, sekalipun kita jatuh bangun di bawah kaki salib, kita hanya minta kekuatan daripada Tuhan. Supaya iman kita teruji ya. Supaya iman kita teruji, jadi kita kembali kepada Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta ampun. Apa yang pernah kita lakukan, kita kembali kepada Tuhan. Tuhan senantiasa menolong kita. Dan akhirnya si Petrus itu dia bertobat sungguh-sungguh dan dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang keempat, emas setelah dimurnikan memantulkan cahaya kemuliaan yang indah. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman kita sudah dimurnikan akan memancarkan kemuliaan, memancarkan kebesaran Tuhan Yesus untuk memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada saat ini marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan supaya pada saat pengujian akan datang, di mana pada akhir zaman ini banyak pengujian terjadi, bahwa antikris sudah mulai muncul di mana-mana. Apakah kita akan berkata, iya Tuhan saya akan tetap setia? Kalau memang pada saat ini kita belajarlah tentang pengujian iman supaya kita memperoleh, supaya kita dapat memancarkan cahaya kemuliaan, kita akan memperolehkan puji-pujian, ya, kemuliaan, kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maka kita harus tetap setia melakukan kehendaknya. Kita kembali kepada Tuhan supaya kita punya satu komitmen sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita menanti kedatangan Tuhan. Yang kita butuhkan yaitu kedatangan Tuhan, yaitu surga yang mulia. Tuhan Yesus berkati.